Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Kerno sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan Bapak berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar atau kasus bujukan moral dengan nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu berkaitan dengan moral ya, berkaitan dengan apa yang kita lakukan, kepatutan dalam mendidik dan ini adalah dunia pendidikan, maka ini yang dikedepankan adalah yang berupa mendidik dan mengajar. Jadi untuk yang ke arah moral itu yang ke arah mendidik ya, jadi itu dilema yang masuknya ke ranah moral itu adalah kalau dalam ilmu itu adalah didaktik metodik atau ilmu mendidik. Jadi yang kita kedepankan itu, kemudian yang berkaitan dengan untuk identifikasi tentunya yang patut ketika itu cocok di dunia pendidikan dan itu adalah sesuai dengan etika di dunia pendidikan, maka itu termasuk itu yang kita utamakan. Kalau yang tidak masuk di luar itu, yang di luar dunia pendidikan, ya kita filter satu-satu. Ini yang menurut saya kasus yang harus dihadapi untuk etika atau dilema etika. Jadi moral yang kita kedepankan itu adalah yang berkaitan dengan mendidik. Siapapun yang berada di sini harus lebih-lebih untuk dunia guru. Itu yang diutamakan adalah juga peduli terhadap ilmu mendidik. Jadi tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Itu yang menurutnya harus dipedomani. Yes. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Pak Kerno itu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya mengambil keputusan di pihak sekolah itu kan komprehensif, kemudian dengan teamwork, itu adalah tidak otoritas kepala sekolah yang mengambil keputusan ini, tetapi kita harus dengan tim. Tentunya tim itu masing-masing punya keahlian masing-masing atau bidang yang ditangani. Contoh wakil kesiswaan yang berkaitan erat dengan kesiswaan, tentunya itu adalah dianggap sebagai tenaga ahli, walaupun yang lain juga akan memberikan pendapat, sehingga pendapat ini lebih ke arah kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu semata-mata kalau hanya diputuskan oleh kepala sekolah itu tidak mewakili semuanya. Kemudian kecuali yang berkaitan dengan kuantitatif atau budget atau penganggaran, ini tentunya tidak serta-merta semua guru dilibatkan untuk mengambil keputusan, tetapi ini adalah lebih ke arah kira-kira skala prioritas apa yang sekolah butuhkan sesuai dengan RKAS, dan di situ jelas bahwa kita mengutamakan skala prioritas. Ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Tentunya yang kita utamakan adalah ketenangan dalam satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan satuan pendidikan itu kita ambil ini benar, tapi kalau ini nanti membahayakan kegoncangan satuan pendidikan, maka ini kesampingkan dulu, tapi kita ambil yang keputusan sifatnya tidak membahayakan satuan pendidikan maupun dari kebijakan-kebijakan yang
kebijakan yang sifatnya adalah dari dinas pendidikan yang kita anut, yaitu kalau dalam hal ini adalah dinas provinsi. Itu kalau garis kebijakan itu adalah tentunya garis tegak lurus. Apa yang menjadi keputusan dari dinas pendidikan, itulah yang harus kita jalankan. Ini harus ada rel ke arah. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, untuk tadi kan ada kasus tadi, kemudian apa langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya yang berkaitan dengan pendapat yang bersifat kolektif kolegial itu tentunya dari masing-masing identifikasi kasus, kemudian nanti sesuai dengan mata kasusnya itu apa, atau temanya itu apa, atau peristiwa masalah kasus itu apa. Kemudian nanti kita tentunya adalah berkaitan dengan ahlinya atau bidangnya masing-masing. Wakil kepala sekolah urusan apa, urusan yang berkaitan dengan kurikulum tentunya di wakil kurikulum, yang berkaitan dengan kesiswaan wakil kesiswaan dan seterusnya. Itu kemudian kita rapatkan dulu, kemudian nanti kalaulah masih bisa ragu-ragu, masih kita menyimpulkan lagi yang sifatnya kepada koordinator ataupun wakil-wakil yang lain, kemudian koordinator, sehingga tampaklah itu suatu keputusan yang sifatnya kolektif kolegial, tetapi bertanggung jawab penuh memang kepala sekolah, tetapi pendapat-pendapat itu kita ambil, kita sharing, kita ambil pendapat-pendapat dari teman-teman yang sesuai dengan urusannya masing-masing. Yang keempat Pak, selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika, hal apa saja yang menurut Bapak paling efektif? Ya tentunya yang paling efektif itu paling yang kita ambil satu yang jelas, yang kasus yang tidak melanggar hukum atau kasus yang menghindari dari garis membahayakan atau garis-garis yang tidak sesuai dengan norma hukum, itulah yang harus kita hindari. Jadi yang berkaitan dengan tadi untuk yang berkaitan dengan menabrak hukum, maka itulah yang harus kita seriusi betul, dan itu kita kalau bisa kita hindari. Kalaulah kita sudah berkaitan dengan hukum, maka kita hukum itu menjadi panglima. Jadi hukum menjadi panglima artinya kita harus manut pada itu, walaupun mungkin itu adalah mungkin atasan langsung menyarankan ini, tapi kalau nabrak hukum itu kita wajib hindari. Jadi wajib hindari dari panglima itu adalah di hukum. Hukum itu hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku itu jangan sampai kita tabrak. Walaupun mungkin kita mendapatkan ini itu tekanan, tetapi misal itu semisal ya, yang nabrak hukum, maka kita harus pegang hukum dengan norma-norma itu yang paling efektif untuk senjata untuk supaya kita tidak terombang-ambing. Yang jelas kita pada rel yang benar, itulah hukum. Jadi hukum itu yang kita pegang erat, jangan sampai kita melenceng. Walaupun atasan mengatakan begini, tetapi nabrak hukum, maka jangan kita lakukan. Karena menurut saya begitu. Jadi selama ini yang kita ambil itu yang agak efektif. Walaupun dianggap kita dicemooh oleh siapapun, tetapi kalau kita pada rel yang benar, tidak nabrak hukum, undang-undang atau yang berlaku atau turunannya, itu kita aman. Jadi dan hati itu tenang, senang, orang tuanya senang menganggap kita itu adalah pahlawan atau apa yang dianggap pahlawan untuk kepala sekolah, disenangi oleh anak buah. Tetapi itu nabrak hukum, maka yang berbahaya kita sendiri, dan itu bahaya. Senang menyenangkan orang lain itu kan baik niatnya, tetapi kalau nabrak hukum pasti itu tidak benar. Ya, saya kira itu yang paling efektif. Terus
Selanjutnya Pak, untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bapak sendiri? Tantangannya itu adalah nurani. Jadi untuk menyenangkan banyak pihak, terutama guru, siswa dan sebagainya itu mustahil untuk menyenangkan banyak. Tetapi untuk mengurangi ini benar, ini disenangi dan tidak, ini ya kita kembali lagi pada bahwa kita bekerja lebih ke arah rule yang benar. Itulah yang harus kita pedomani. Tantangannya terbesar adalah kadang-kadang justru dari internal kita. Di internal kita yang intinya ketoke yo seneng, tetapi itu kalau dirasakan itu misalkan aja kok nerak-nerak atau nyerempet-nyerempet ke ranah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang maupun dari juklak juknis, itu kalau dipaksa-paksa itu namanya nerak hukum. Jadi itu yang harus dihindari dan tantangan itu yang paling berat. Apakah Bapak Kirno memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Kirno jalankan? Itu dalam bahasa Jawa itu ya sikon ya, situasi kondisi. Situasi manakala dibutuhkan harus segera diselesaikan, hari itu juga harus selesai, atau detik itu atau jam itu juga harus diselesaikan manakala dibutuhkan hal-hal yang sifatnya wajib diselesaikan. Tapi kalau manakala itu adalah bisa diselesaikan kira-kira tenggang waktu hari atau apa, itu nanti melihat situasi seperti apa. Ibaratnya kayak gini, mengambil sesuatu di air yang keruh. Kalau bisa itu mengambil tanpa airnya menjadi keruh. Itu yang saya maksud, supaya apa? Lihat situasi dan kondisi. Manakala masih tenang, maka itu perlu dengan teknik-teknik tertentu untuk supaya mungkin kalau itu rahasia, maka jangan semua guru tahu. Karena apa? Kalau menyelesaikan masalah-masalah yang berbahaya, yang sekiranya itu adalah perlu privasi ya dari seorang guru, maka itu harus dirahasiakan juga. Tentunya mungkin dengan pemanggilan tersendiri, di ruangan tersendiri, di waktu-waktu yang mungkin memungkinkan untuk diselesaikan. Kalaulah itu misalkan tidak bisa, yang harus diselesaikan dengan komprehensif bersama-sama, maka ambillah waktu dan situasi yang jangan ada emosi pada saat itu. Diupayakan tidak ada emosi. Karena keputusan yang dengan emosional, emosi baik yang mengambil keputusan maupun yang diambil dari yang di kasus tadi itu tidak pas. Maka tunggulah situasi yang tapi manakala harus diselesaikan dan harus diselesaikan pada detik itu juga, kalau memang saat-saat tertentu ya harus. Contohnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan mungkin membahayakan situasi, kondisi, misalkan ada pencurian, ada apa itu bisa diselesaikan secepat-cepat. Perkelahian dan sebagainya harus diselesaikan secepat. Saya kira itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mempermudah, membantu ya tentunya itu tadi pentingnya kalau kepala sekolah di tingkatan SMA itu kan ada 4 urusan ya, bidang itu tadi, kemudian masih dibantu oleh KTU, kepala tata usaha. Kemudian dari masing-masing itu masih mempunyai staf. Contoh warga kurikulum, maka kurikulum masih punya staf kurikulum. Staf kurikulum mempunyai beberapa tugas masing-masing. Kebutuhannya apa, misalkan aja yang berkaitan dengan penilaian, maka dibutuhkanlah staf yang bagian penilaian. Dari kurikulum, dari apa, dari ini dan sebagainya, supervisi dan sebagainya. Itu yang mempermudah
untuk mengambil keputusan ketika tidak mungkin tahu untuk semua kepala sekolah itu ditangani sendiri semua, tidak mungkin. Maka ada yang mempermudah menjalankan tugasnya itu melalui para pembantu-pembantunya atau dalam tanda kutip wakil kepala sekolah perusahaan, dibantu oleh KTU, dibantu oleh koordinator tugasnya masing-masing. Contoh, bakal kesiswaan nggak mungkin bisa berjalan kecuali ada koordinator bidang ini ekstrakurikuler. Ini itu ya kalau di manajemen itu ya POAK perencanaan, ya planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merencanakan, organizing mengkoordinir semua, membagi tugas sampai habis. Actuating diberikan sambil diberi tugas pada jenis tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah controlling, control ya selalu tahu. Evaluasi ini cocok sesuai dengan kontrol. Itu fungsinya adalah apakah berjalannya kegiatan ini sesuai dengan perencanaan apa tidak. Yang terakhir nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etik, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik? Ya, satu, azas kemanfaatan. Tentunya paling atas tentunya azas kebenaran, azas kemanfaatan, kemudian azas rule, kita harus pada tatanan yang benar, kita ambil pelajaran itu. Jangan sampai kita mau nyimpang dari rule yang ditetapkan oleh negara apapun bentuknya. Rule itu harus kemudian ikutilah dengan lembaga yang di atas kita sepanjang tidak bertabrakan dengan aturan. Kalau itu sudah semuanya kita ikuti, semuanya kita serahkan kepada yang membuat keputusan. Terima kasih atas wawancaranya. Banyak sekali pengalaman yang kita ambil dari wawancara kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Ilmu yang apik ya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.